Melihat perkembangan timnas Indonesia, tentu saja kita patut berbangga karena bagaimanapun generasi yang sekarang kayaknya bisa menjadi tumpuan harapan untuk masa yang akan datang. Khusus tim senior, kebijakan potong generasi yang dilakukan Coach Shin yang didukung program naturalisasi oleh PSSI pada akhirnya membuat tim Garuda benar-benar nggak bisa lagi dipandang sebelah mata. Nah, salah satu yang membuat tim ini bisa sampai sejauh ini jelas terletak pada kebersamaan tim ini yang begitu solid, di mana para pemain seolah nggak ingin ada gap tertentu, terutama buat yang main di kompetisi domestik dan luar negeri. Itulah kenapa meskipun ada pemain baru yang masuk, mereka bisa langsung nyaman dan cepat beradaptasi. Selain itu, kita juga perlu memberikan apresiasi kepada pelatih striker timnas, Yom Ki-hun, yang pelan-pelan mulai menunjukkan efek nyatanya. Di mana dua penyerang muda, yakni Ramadan Sananta serta Hoki Caraka mampu tampil bagus di klubnya. Terutama Hoki, yang selama ini banyak dicengin netizen yang akhirnya sukses membuktikan kalau pasti ada alasan mengapa Coach Shin selalu memanggilnya ke timnas. Yap, di laga terbaru melawan Arema, penyerang 20 tahun tersebut mampu mencetak 2 gol untuk kemudian membantu PSS Sleman menang 3-1. Sesuatu yang kemudian mendapatkan beragam tanggapan dari para pemain timnas lainnya, yang mana itu semakin menggambarkan kesulitan dari tim ini. Di satu sisi, apa yang terjadi dengan para pemain timnas cukup membuat China iri serta khawatir, karena pasca kekalahan beruntun yang terjadi, kondisi internal tim sejuta panda sedang tidak baik-baik saja. Timnas China diketahui merasa iri dengan kekompakan para punggawa timnas Indonesia. Hal itu terjadi karena sekarang kondisi internal tim mereka kabarnya sedang tidak baik-baik saja. Kekalahan 7-0 atas Jepang dan kena comeback dari Arab 1-2 hingga membuat supporter mereka ngamuk-ngamuk, pada akhirnya membuat mental para pemain China dikabarkan goyah serta mulai saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah isu pemecatan Branko Ivankovic sebagai pelatih dianggap kian memperkeruh situasi. Ya, menurut salah satu media China, NetEase, nasib pelatih timnas China, Branko Ivankovic, kabarnya akan ditentukan tergantung hasil laga melawan timnas Indonesia Oktober nanti. Di mana NetEase menyebut Branko Ivankovic bakal dipecat jika skuad negeri tirai bambu kalah dari tim Garuda di bulan Oktober nanti. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic. Jika timnas China gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat. Tulis NetEase. Yap, apa yang dialami oleh China tentu saja berbanding dengan Indonesia, di mana vibes positif benar-benar tampak terlihat nyata di tim ini. Sehingga semisal ada pemain baru yang gabung pun mereka bisa langsung nyaman. Kayak Martin Paes misalnya, yang begitu enjoy menjalani hari-harinya termasuk saat di ospek suruh nyanyi di depan semua pemain dan staf pelatih. Lalu Michelle Gers dan Eleanor Reinders, yang meskipun baru sekali ikut latihan sekalian perkenalan, seketika benar-benar merasa enjoy. Intinya, sebisa mungkin para pemain menciptakan suasana yang happy agar tim ini bisa selalu kompak sehingga semisal kalah pun gak ada istilah salah-salahan. Seperti saat kalah melawan Irak beberapa bulan yang lalu. Di situ tampak para pemain sebisa mungkin menjaga sikon kondusif dalam tim sehingga bisa bangkit di laga selanjutnya. Dan saat melawan Arab ataupun Australia, kalau tim ini dasarnya udah gak kompak, gak akan loh mereka main sesolid itu dalam melawan dua tim langganan Piala Dunia tadi. Sehingga ya kita juga perlu mengapresiasi peran pelatih ataupun PSSI yang benar-benar bisa membentuk tim ini jadi seperti sekarang ini.
Lebih lanjut, kekompakan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas nyatanya juga berlanjut saat mereka udah balik ke klub masing-masing. Dan yang bikin salut, para pemain seolah paham kalau mereka harus saling menguatkan dan mensupport satu sama lain. Masih ingat dengan insiden Dimas Derajat dan Asnawi di pertandingan antara Persib melawan Port FC kemarin? Meskipun saat pertandingan keduanya terlibat friksi, namun usai laga, semua berjalan kembali seperti biasa. Bahkan di kolom komentar yang menunjukkan foto Shin Tae-yong sedang menonton, tampak Asnawi ataupun Dimas Derajat sudah saling bercanda satu sama lain. Yang mana itu menunjukkan kalau mau sepanas apapun situasinya, ya ketika pertandingan kelar ya udah kembali lagi jadi teman. Atau saat Egy Maulana Fikri berduel dengan Rizky Ridho saat Dewa United melawan Persija. Di sana terlihat komentar jenaka dari Wahaji Ragnar yang kemudian disauti oleh Ridho dan Egy itu sendiri. Nah selain itu, ada juga nih yang baru. Tak kalah Hoki Caraka mampu mencetak 2 gol keren untuk membantu PSS Sleman menang 3-1 atas Arema. Yap, kendati Hoki selama ini sering banget dapat nyinyiran dari netizen lantaran selalu dipanggil Coach Shin ke timnas. Namun pemain 20 tahun tersebut gak mau ambil pusing dan lebih memilih buat terus bekerja keras. Dan sekali lagi, di kolom komentarnya, Hoki mendapatkan beragam dukungan dari para penggawa timnas lainnya, terutama mereka yang main di luar negeri. Sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau kondisi internal di timnas sangat-sangat solid. Sehingga sungguh teramat picik jika masih ada orang-orang yang seolah ingin membuat tim ini terpecah belah melalui komentar-komentar nggak masuk akalnya. Yap, ngomongin soal Hoki Caraka, ini pemain beneran sukses bikin kami salut. Dimana ia nggak pernah keluar-keluar soal hal negatif dan lebih memilih buat bekerja keras. Dan seolah ingin menerapkan ilmu yang diajarkan Yong Ki-hun, Hoki sukses melakukan finishing layaknya striker-striker hebat pada umumnya. Yap, 2 gol yang tercipta ke gawang Arema. Beneran jadi bukti kalau keyakinan Coach Shin soal potensi Hoki emang nyata adanya. Kemudian juga Ramadan Sananta yang beberapa waktu lalu juga sukses mencetak gol berkelas ke gawang Madura United. Nah, apabila keduanya mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan performanya, bukan tak mungkin di laga versus Bahrain atau China nanti. Mereka bakal dapat kesempatan main. Apalagi soal suplai bola dan mendapat ruang kosong, jelas dengan hadirnya pemain kreatif seperti Tom Haye, Eleno Reinders, serta Wahaji yang lihai dalam menarik lawan, bakal membuatkan Sananta ataupun Hoki untuk mencetak gol jauh lebih besar. Tinggal gimana caranya nih mereka memperbaiki setiap detail yang ada karena bagaimanapun ini levelnya Asia, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, semoga saja segala hal positif tadi bisa terbawa terus di timnas Indonesia. Karena ini penting buat menjaga kesatuan yang ada, agar ketika bertanding pun mainnya jadi lebih enak. Dan ingat, perjalanan masih jauh sehingga kita nggak boleh terlena hanya karena bisa nahan imbang Arab ataupun Australia. Seperti yang dikatakan oleh Jordi Amat, di mana ia berharap seluruh pemain bisa terus menjaga fokus dan konsentrasi agar bisa meraih target bersama di akhir klasemen. Poin melawan Australia dan Arab Saudi merupakan poin yang sangat penting bagi kita. Apalagi mereka adalah 2 tim favorit yang berada di grup. Masih banyak tantangan di depan. Tapi saya percaya dengan kemampuan kita. Kemampuan tim ini. Jadi atas hasil 2 pertandingan sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada para pemain dan supporter. 2 laga ke depan sangat amat penting. Kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa lainnya. Tentu kita akan berjuang sampai detik akhir. Ucap mantan pemain Espanyol itu dilansir dari situs resmi PSSI. Yap, semoga saja di bulan Oktober nanti, tim Garuda bisa pulang dengan membawa total 6 poin, walaupun pastinya itu nggak mudah. Namun dengan segala modal yang dimiliki, plus kekompakan tim yang luar biasa, timnas Indonesia jelas punya peluang. Dan kami tekankan sekali lagi, segala hal buruk yang terucap dari siapapun orang di luar sana, nggak akan membuat tim ini goyah, karena sejatinya mereka sudah satu visi dan satu tujuan, yaitu membawa tim Garuda terbang tinggi menuju panggung dunia.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.